Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mereaction video viralnya Gus Miftah. Ada dua video, yang pertama orasi kebangsaan beliau di gereja. Kemudian yang kedua klarifikasi beliau. Yang pertama beliau taruh di YouTube, yang kedua klarifikasi beliau upload di Instagram. Baik, sekarang kita akan mereaction video klarifikasi beliau. Namun sebelum nonton video klarifikasi beliau, ini saya punya video di mana beliau pernah mengkritik ulama di Indonesia yang masyhur. Mengkritik karena dianggap salah tasrifan. Kemudian beliau mengatakan bodoh dan segala macam. Nah, ini kita lihat dulu supaya kita flashback sebentar. Nah, akan datang satu masa orang tidak pernah belajar ngaji dipanggil kiai, dan hari ini terjadi. Maka banyak orang yang semangat Islamnya tinggi tetapi tidak punya ilmu yang mumpuni. Ada ulama besar bahkan mengaku sebagai wakil ketua umum MUI. Nyuwun sewu ketika mengkritisi kalimat kafir diganti non muslim oleh PBNU ketika di Jawa Barat, dia mengatakan wong NU kira paham bahasa Quran, kafir kok diganti non muslim. Yang ada itu surat Al-Kafirun, bukan surat non muslimun. Harusnya orang NU itu paham kafir itu dari bahasa kafara yukafiru kufron. Kuwi yo goblok meneh. Saya ngerti kula kalau menggunakan wazan fa'ala yaqulu fa'lan kudune kafara yaqulu kufron fa huwa kafirun. Lah iki jarene kafara yukafiru kufron. Kuwi saka ngendi? Kalau menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, harusnya kafara yukafiru takfiron. Goblok, soalnya napa ngajine mboten teng pondok pesantren, tapi ngajine namung tabayatu buyutuban. Ya, itu tadi sekelumit cuilan pengajian beliau di mana beliau menyindir salah seorang ulama yang kalau menurut kami itu bukan kesalahan ulama itu. Ketika mentasrif kafaro yukafiru kufron, itu kalau menurut kami sabkul lisan saja. Karena kalau kami lihat ceramah-ceramah ulama yang dimaksud, ini Masya Allah, beliau kalau menurut kami ya cukup mumpuni lah kalau cuman tasrif kafaro yukafiru takfiron. Nah, cuman di sini beliau mengkritik yang Masya Allah dengan kata-kata yang kebablasan. Kalau menurut kami seperti itu. Baik, sekarang kita akan mereaksi video beliau, di mana video itu adalah video klarifikasi beliau setelah dikritik, atau bahkan kalau beliau ngakunya dihujat oleh netizen, dituduh kafir segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beredarnya orasi kebangsaan saya di sebuah gereja di Jakarta Utara, tepatnya di GBI Penjaringan atas undangan panitia. Saat itu saya hadir bersama Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan, Sekjen PBNU Gus Helmi, dan beberapa tokoh agama, ada FKUP lah di sana. Dan itu atas undangan mereka. Acara yang diberikan kepada saya pun judulnya orasi kebangsaan dalam rangka peresmian GBI, bukan dalam rangka peribadatan. Dicatat, dalam rangka peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Nah, di sini beliau mengatakan acara itu adalah acara peresmian, bukan dalam rangka peribadatan. Mungkin yang perlu kita garis bawahi, peresmian itu kan berarti perayaan. Jadi bisa masuk ke dalam kategori ya ikut merayakan perayaan orang kafir, kan seperti itu. Gara-gara itu kemudian saya dihujat banyak netizen dengan mengatakan Miftah sesat, Miftah kafir, syahadatnya batal, dan lain sebagainya. Nah, ini juga kalau menurut kami netizennya keterlaluan. Ya, netizen yang sebetulnya tidak perlu didengarkan lah kalau sampai bilang syahadatnya batal, kafir segala macam. Ini ya netizen yang tidak perlu ditanggapi kalau menurut kami. Gus Miftah marah? Enggak. Saya bersyukur, alhamdulillah. Nah, saya kemudian hanya mikir begini. Orang seperti saya yang kebetulan dikasih oleh Allah menjadi orang yang mampu membimbing sekian ratus orang untuk bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Hanya gara-gara video tersebut saya dikatakan kafir. Luar biasa. Itulah dakwah zaman sekarang. Kalau dakwah zaman dulu, tugasnya adalah mengislamkan orang kafir, dan dakwah hari ini mengkafir-kafirkan orang Islam.
Kemudian ada pertanyaan, apa kemudian landasan atau dalil yang melatar belakangi hadirnya Gus Miftah di acara tersebut, selain tentunya diundang oleh panitia. Oke, akan saya bacakan satu kutipan keterangan dari kitab Mausu'ah Fikih Kuwait. Jadi di sini beliau membaca ibarat Mausu'ah Fikih Kuwaitiyah itu ya. Ensiklopedi fikih Islam yang Masya Allah masyhur. Kitab ini berisi tentang ensiklopedia persoalan fikih dari berbagai mazhab. Kira-kira begini penjelasannya, tolong disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Nah, ini pertama yang mau kami tanggapi ketika beliau membaca dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Nah, ini sebetulnya dukhulu ya yang betul. Karena dia i'rabnya rafa sebagai naibul fa'il dari yukrohu. Jadi di sini maksudnya ibaratnya dimakruhkan bagi seorang muslim memasuki bi'ah. Bi'ah itu tempat peribadatan orang-orang Nasrani, dan beliau tadi membaca kanasiyah. Nah, ini keliru. Yang betul adalah kanisah. Seperti itu. Li'annahu majma'us syayatin. Nah, ini yang perlu kami terangkan juga. Jadi di situ ada keterangan li'annahu majma'us syayatin, bahwasanya tempat peribadatan orang Yahudi dan Nasrani itu adalah majma'us syayatin, tempat di mana setan-setan berkumpul, seperti itu. La min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Wa dhahaba ba'd asy-syafi'iyyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi idznihim. Jadi di sini maksud ibaratnya tidak boleh, menurut sebagian mazhab Syafi'i, tidak boleh masuk ke tempat peribadatan orang non muslim illa biidznihim, kecuali atas izin dari mereka, pemilik tempat peribadahan tersebut. Wa dhahaba al-ba'd al-akhar fi ra'yin akhar ila annahu la yahrumu dukhuluha bighairi idznihim. Jadi sebagian yang lain mengatakan tidak haram masuk meskipun tidak ada atau tidak mengantongi izin dari mereka, dari pemilik tempat peribadahan tersebut. Jadi walaupun tidak ada izin, masuk ke tempat situ tidak haram. Wa dhahaba al-Hanabilah ila anna lil muslim dukhuli bi'atin wa kanasiyatin. Nah, di sini harusnya beliau membaca dukhula bi'ah wa kanisah. Karena di situ dukhul itu menjadi isim dari anna, seperti itu. Wa nahwihima was salata fi dzalika wa Ahmad yukrahu in kana thamma suratun. Nah, di sini pendapat Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya makruh kalau di dalam gereja itu ada surah, ada gambar atau patung. Wa qila mutlaqan wa dzakara dzalika fi ri'ayah wa qala fil mustaw'ib wa tasihhu salatul fardhi fil kanais. Nah, di sini harusnya beliau membaca wa tasihhu, begitu. Wal bi'i ma'al karahah. Di sini maksud ibaratnya adalah sah sholat di gereja atau di tempat peribadatan Yahudi Nasrani, tapi ma'al karohah, hukumnya makruh. Wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bi dukhulil bi'i wal kanais allati la. Di sini harusnya beliau membaca la ba'sa bi dukhulil bi'i. Bi'a itu jamak dari bi'ah itu tadi, yaitu tempat peribadatan orang Nasrani. Beliau membacanya bi'i. Was-salata fiha wa qala Ibnu Aqil yukrahu kallati fiha suwarun wa haka fil karahah riwayataini wa qala fi syarhi la ba'sa bis-salati fil kanisiyah an-nadifah. Ya, lagi-lagi beliau membaca kanisiyah ya, padahal itu jelas ya-nya itu ada setelah nun, jadi seharusnya dibaca kanisah seperti itu. Setelah sin tidak ada ya-nya. Ruya dzalika an Ibnu Umar wa Abi Musa wa hakau an jamaah wa kari Ibnu Abbas wa Malikun as-salata fil kanais li ajli suwar. Nah, di dalam keterangan ini minimal ada 4 perbedaan pendapat ulama tentang masuk gereja bahkan sholat yang ada di dalamnya. Saya pikir saya nggak perlu menerjemahkan karena para netizen terutama yang menghujat saya tentunya lebih alim daripada saya.
Jadi saya pikir nggak perlu diterjemahkan, pasti Anda sudah paham. Terima kasih, salam cinta saya kepada semuanya, termasuk yang berbeda pendapat dengan saya, bahkan yang menghujat saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang akan kami tanggapi di sini adalah sebetulnya ibarat yang beliau bawakan itu kurang tepat. Jadi seharusnya ibarat yang beliau bawakan itu bukan ibarat hukum masuk gereja, tapi yang beliau bawakan adalah ibarat hukum masuk gereja dalam rangka perayaan peresmian gereja tersebut. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, jadi ibarat yang harusnya beliau baca adalah ibarat yang akan kami bacakan ini. Di sini tertulis amma idza wujidat fil kanisah munkarat wa ma'asin fa innahu la yajuzu hina idzin dukhuluha. Jadi ketika dalam gereja itu ditemukan ada perkara-perkara mungkar dan maksiat-maksiat, maka kita tidak boleh masuk ke gereja tersebut. Walaisa hadza khassan bil kanisah, namun di sini memang tidak khusus untuk gereja saja. Jadi sebetulnya bal fi ayyi makanin tujadu bihi bid'un wa munkaratun fa innahu yumna'ud dukhulu ilaihi bila hajah mu'tabarah. Jadi di tempat mana saja kok di situ ada kemungkaran-kemungkaran, ada kemaksiatan-kemaksiatan, maka kita tidak boleh masuk ke tempat itu bila hajatin mu'tabaratin, kalau nggak ada hajat yang mu'tabar. Hajat yang mu'tabar secara syar'i. Kemudian wa bina'an 'ala dzalik fa innahu la yajuzu hudurul ursi fil kanisah. Kita nggak boleh menghadiri satu perayaan al-urs, satu perayaan fil kanisah di gereja. Di sini umum perayaan apapun. Li'annahu minal ma'lumi qat'an, karena sudah diketahui secara pasti annahu la yakhlu min ma'asin wa munkarat. Bahwasanya ketika terjadi perayaan di gereja itu la yakhlu min ma'asin wa munkarat, pasti di dalam situ ada kemaksiatan-kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran. Contohnya apa? Kat tabarruj wal ikhtilat wal ma'azif wal ghina wa ghairi dzalik. Macam-macam contohnya, bisa jadi ada nyanyian-nyanyian yang dilarang syar'i ya tentunya. Kemudian ma'azif, alat-alat musik yang dilarang syar'i lagi-lagi. Ikhtilat, terjadi percampuran antara laki-laki dan perempuan, segala macam. Wa tasdadul hurmah idza thamma qira'atu syai'in min kufrihim wa tahrifihim wa batilihim. Bahkan keharamannya itu bisa bertambah ketika apa? Ketika di sana ada pembacaan al-qira'atu syai'in min kufrihim. Ada bacaan kekufuran-kekufuran mereka, wa tahrifihim, dan penyelewengan-penyelewengan mereka, wa batilihim, dan bacaan-bacaan kebatilan-kebatilan mereka. Jadi misalnya di situ dibacakan sesuatu yang menuhankan Yesus, misalnya seperti itu. Itu bacaan-bacaan kekufuran. Apalagi macam-macam kebatilan-kebatilan. Kenapa? Alasannya apa? Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Kalau kamu mendengarkan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, dan dibuat main-main, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bersama mereka. Nah, berdasarkan ini, kalau cuma sekedar masuk gereja, nah ini memang khilafiyah, kita akui. Tapi ketika masuknya itu dalam rangka perayaan peresmian itu tadi, lah ini yang perlu kita cari bersama-sama hukumnya. Nah, karena di sini juga masih belum jelas, belum soreh seperti itu. Ya, yang terakhir, ini di video ini kami tidak ada niatan mencaci Gus Miftah atau apa, tidak ada niatan. Kami husnudzon, beliau orang alim, orang baik, orang ikhlas, niatnya lurus. Kalau memang ada kesalahan-kesalahan, misalnya kesalahan baca seperti tadi, lah itu mungkin sabqul lisan, seperti itu. Misalnya ada kesalahan-kesalahan beliau yang yaitu namanya manusia, itu banyak kesalahan. Ya seperti saya juga banyak salahnya juga. Maka dari itu mungkin ini saja. Kalau ada salah kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.